Guru melakukan sosialisasi tentang motivasi kepada siswa. Motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk ceramah singkat sebelum memulai proses pembelajaran. Selain itu, guru dan guru mata pelajaran secara aktif berdiskusi untuk menciptakan motivasi sehingga siswa-siswanya tidak mengalami kekurangan motivasi. Guru memiliki peranan cukup besar terhadap memotivasi siswa. Guru secara berkelanjutan memberikan penyuluhan dan motivasi kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, ada perubahan strategi atau metode belajar yang sesuai dengan kondisi real siswa. Saat ini, metode belajar yang populer di Indonesia yang dikenal dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama ada aktif. Aktif artinya ketika proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Yang kedua, ada inovatif, yang artinya bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang bisa membuat siswanya berpikir bahwa learning is fun, sehingga tertanam dalam pikiran siswanya tidak ada lagi perasaan tertekan dengan tenggat waktu pengumpulan tugas dan rasa bosan. Yang ketiga, ada kreatif. Kreatif adalah guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, efektif. Efektif adalah bagaimana guru mampu menciptakan apa yang harus dikuasai oleh siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa menyia-nyiakan waktu. Dan yang terakhir, ada menyenangkan. Artinya, suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Ketiga itu ada penggunaan media belajar yang inovatif yang mampu menarik perhatian dan motivasi siswa. Penggunaan perangkat tambahan seperti LCD, proyektor atau OHP selain merupakan sarana untuk mempermudah penyampaian guru, juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan perhatian belajar siswa. Sebab ada siswa yang mampu belajar cepat secara audiovisual dan non-audiovisual, yaitu orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki peranan yang paling penting dalam memotivasi anaknya. Sebab sebagian besar waktu yang dihabiskan anak setelah sekolah yaitu di rumah. Setiap orang tua ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam memotivasi anak-anaknya. Ada orang tua yang menunjang anaknya dengan sarana perlengkapan belajar seperti pengadaan komputer, lalu referensi maupun peralatan tambahan yang mampu digunakan untuk mengakses internet. Ada pula orang tua yang memberikan motivasi atau dorongan kepada anak-anaknya melalui wejangan-wejangan, penggunaan model, dan lain sebagainya. Sebab sehubung dengan hal tersebut ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua itu menentukan arah dan perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Yang ketiga itu hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah sesuai dengan demikian karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh yang diberikan untuk gambar yang telah terbaik mungkin tidak akan menarik bagi seorang siswa yang tidak memiliki bakat menggambar. Yang keempat itu saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi ini dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan baik persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Memang persaingan ini banyak dimanfaatkan dalam dunia industri ataupun perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa. Yang kelima itu memberi ulangan para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi, tetapi yang harus diingat oleh guru adalah jangan terlalu sering ataupun terlalu sering memberikan
ulangan ini misalnya setiap hari, karena hal tersebut bisa membuat membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini guru harus terbuka, maksudnya kalau ada ulangan itu harus diberitahukan kepada para siswanya atau peserta didiknya. Demikianlah solusi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.